Tidak ada yang pasti di dunia ini. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Pepatah ini sudah begitu terkenal dan mengisyaratkan kepada setiap kita tentang sesuatu yang penting, realita yang tidak dapat diganggu-gugat, tentang ketidakpastian yang selalu ada selagi kita hidup di dunia yang serba sementara. Dan karena segalanya serba tidak pasti, itu tidak dapat disandari, tidak dapat dijadikan andalan hidup kita, karena serba tidak pasti. Namun satu-satunya yang pasti, dan disinilah iman berbicara, yaitu bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Dialah penentu, dialah yang paling dapat memastikan tentang hidup kita. Karena dia yang menciptakan hidup, dia sendiri adalah hidup. Dan dia juga yang menciptakan hidup kita. Sehingga hanya kepadanya lah yang maha pasti itu kita dapat bersandar. Untuk itu kita perlu di dalam kondisi ketidakpastian, maka kita perlu hidup berhati-hati. Kehati-hatian di dalam ketidakpastian. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat 13-16 saya bacakan dari Alkitab versi Indonesian Literal Translation. Sekarang dengarlah, mereka yang mengatakan hari ini dan besok kami akan berangkat menuju kota itu dan kami akan tinggal setahun di sana dan kami akan berdagang dan kami akan menghasilkan keuntungan. Siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok, karena apakah sebenarnya kehidupanmu? Sebab ia seperti kabut yang untuk sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, jika Yahweh menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Namun sekarang kamu bangga dalam keangkuhanmu, padahal semua kebanggaan semacam itu adalah jahat. Yakobus adalah sebuah surat di dalam perjanjian baru yang mengajarkan kepada setiap orang percaya tentang iman yang nyata di dalam sebuah realita hidup. Iman yang bukan sekedar menjadi dogma atau doktrin ajaran belaka dari mimbar atau rumah-rumah ibadah yang dipegang teguh oleh berbagai macam para petinggi-petinggi gereja, tetapi iman yang mendarat, iman yang membumi dan sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yakobus pasal 4 ayat 13-16 ini berbicara tentang satu hal yang sangat sederhana mengenai orang merencanakan ini itu di dalam menjalankan kehidupan. Mereka digambarkan seolah hari ini dan besok akan berangkat menuju satu kota, lalu tinggal setahun di sana, berdagang dan menghasilkan untung. Seolah ini menjadi semacam siklus atau semacam satu proses di mana orang berangkat, lalu kemudian tinggal, lalu berdagang dan untung. Jangan lupa penerima surat Yakobus memang banyak pedagang-pedagang yang biasa bekerja demi untuk mendapatkan untung. Tapi apa yang dituliskan oleh Yakobus mau beritahu kepada kita tentang pola pikir keimanan atau pola pikir imani yang bukan sekedar berangkat menuju satu kota, tinggal di sana, berdagang dan dapat untung. Tetapi ada satu yang harusnya iman kita miliki. Pola pikir imani kita harusnya memandang kepada ini, yaitu tentang waktu yang ada di dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Karena apakah sebenarnya kehidupanmu? Kitab suci katakan tadi demikian. Tidak ada yang bisa mengerti kapan berakhirnya hidupnya. Kita juga tidak tahu hari esok yang mungkin ada kejutan-kejutan yang kita tidak duga. Hari ini bisa kita sukses berhasil, besok gagal total dan bangkrut habis-habisan.
Atau sebaliknya hari ini kita bangkrut dan tiba-tiba besok kita mendapatkan satu kejutan, rezeki berlimpah yang kita tidak duga-duga itu terjadi dan datang menghampiri kita. Serba tidak pasti. Kita mau merencanakan ini itu, tetapi kita harus menyerah kepada waktu. Dan yang pasti kita harus berserah kepada Sang Maha Daulat, yaitu Tuhan kita. Dialah yang mampu menentukan dan memastikan akan hari esok kita, karena dialah yang paling pasti. Dia pemegang hari esok. Karena itu untuk menyongsong hari esok, kita harus berjalan dengan Dia yang memegang hari esok kita. Karena digambarkan, hidup kita itu seperti kabut yang sementara ada lalu kemudian sirna. Itulah yang tadi saya katakan bahwa serba tidak pasti. Kabut itu tidak selamanya ada. Pagi-pagi ada, lalu habis itu matahari terik bersinar dan mengusir kabut itu. Dan itulah sebenarnya hidup kita. Tetapi Yakobus tidak berhenti sampai di sana memberitahu fakta bahwa tentang hari esok yang kita tidak tahu dan serba tidak pasti. Tapi dia memberikan kepada kita tips. Karena hidup ini serba tidak pasti, hari esok juga tidak pasti selama kita ada di dunia ini. Sebelum itu semua berhenti, sebelum hidup kita berhenti, maka hiduplah hati-hati. Ini yang pertama Yakobus ingatkan. Hendaklah kamu berkata, jika Yahweh menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Ada pesan tentang kehati-hatian di balik ayat ini. Di balik nasihat ini ada sebuah pesan kewaspadaan. Hati-hati, karena serba tidak pasti, justru kita harus hati-hati. Jangan lalu seenaknya menjalankan hidup, tetapi harus bersandar kepada daulat dan kehendak Allah kita. Dia yang paling tahu hari esok. Dan karena kehendak Dialah yang utama, saat kita mau melakukan apapun juga, kita harus berkata seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus, jika Tuhan menghendaki, kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Berarti semua atas izin dan kehendak Tuhan, dan atas kedaulatannya lah kita dapat menjalani hidup ini. Bukan aturan kita, bukan rencana kita, bukan juga kedaulatan kita yang menentukan hari esok harus begini, harus begitu. Kita akan bertemu dengan hal-hal yang kita tidak duga, yang bahkan kita tidak minta, atau yang bahkan kita tidak inginkan itu terjadi. Kita bisa terkejut setengah mati. Yang kedua bukan saja kehati-hatian, hidup hati-hati, tetapi bersikaplah rendah hati. Diingatkan di dalam akhir tadi ayat 16, namun sekarang kamu bangga dalam keangkuhanmu. Padahal semua kebanggaan itu adalah jahat. Yakobus ingin mengingatkan bahwa jangan angkuh seolah-olah esok itu milik kita. Jangan angkuh dengan mengatakan bahwa kita tahu besok apa yang terjadi. Tidak, jangan pernah angkuh. Kita perlu rendah hati. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menghadapi ketidakpastian yang ada. Bukan saja hidup hati-hati, bersikap rendah hati, tapi layanilah sepenuh hati. Lakukanlah kasih itu dengan setulus-tulusnya kepada orang lain sebelum mereka tidak ada bersama dengan kita. Sebelum waktu berhenti untuk kita, lakukanlah, layanilah dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, tetaplah hidup sehati dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur waktu, juga dengan sesama kita yang ada di sekitar dan sekeliling kita, keluarga kita, rekan kerja, atau siapapun dia. Hiduplah sehati dengan mereka sebelum habis waktu kita. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita perlu berhati-hati di dalam kondisi yang serba tidak pasti. Tuhan mengasihi kita, hatinya selalu terarah kepada kita karena Dia mengasihi kita sepenuh hati. Amin.